Ini bersampaian jadi santri, jadi wong ngaji kuliner rasional. Sebab itu satu kebenaran itu pasti dimanipulasi. Itu yang disebut di Quran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Satu kebenaran itu pasti dibunuh oleh sifat hasad. Meskipun bagi mereka kebenaran sudah nyata min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mulane niki mumpung ngaji jenengan mumpung ngaji tiyang sing ngertos sejarah. Kula niku nganti sakniki. Niku orang alim sing enggak punya sikap. Karena kita ini paling pusing mencari kebenaran model gitu itu paling pusing. Mulane ngendikane pangeran, kebenaran itu hanya mudah sekali. Kebenaran itu mudah sekali ditutupi ambek cara ngomong, cara mengistilahkan. Ini hadis tenang, kebenaran itu tertutupi oleh cara mengistilahkan. Ini disebut yuriduna ayyudfi'u nurallahi napa? Biasa, bahwa agama ini bisa dibunuh, bisa dimatikan oleh istilah-istilah cara mengatakan. Mulanya cara kula itu tidak ada dalam ajaran Islam. Orang itu harus bikin negara Islam itu benar. Karena dulu nabi-nabi dulu itu penting orang bertauhid. Bahkan Rasulullah kalau kirim surat ke raja-raja, andai kan kamu Islam pun kamu tetap yang raja. Kalaupun mereka Islam, dia tetap yang raja. Ya kalau balik nonton ngeten, ya nak tukaran di bojo muring-muringan. Enggak mesti menang sing ngomong dhisik. Wes saiki ngene wae, semua ngalah. Tawangane kan kono ora waras kowe sing. Paham ya? Kowe tukaran mbek wong liya. Lumpuh kok ngamukan terus, kowe sing sabar lho, padahal amuk-amukan kowe ya melok. Tadi kan kowe amuk-amukan ya tukaran tenan, saling membentak. Mulai bermenit-menit ya saling membentak. Engkau sing menang terus ngomong sih. Yo saya sing sabar to dadi wong. Sawangane dekne iku sing sabar kono ora. Padahal berjam-jam ya padha ora sabar. Iku nunjukno betapa mudahnya kebenaran ditutupi ambek omong. Sebab itu dalam sejarah sampai kiamat. Omongan jadi kunci. Ya omongan jadi nopo? Mulane kanjeng Nabi ngendikan ora ana wong mlebu neraka kecuali sebab tertingginya adalah gampang omong. Terus sahabat do takok. Mosok kanjeng Nabi gara-gara omongan yang mlebu neraka. Jawab Nabi sebuti wahal yakubun ala wujuhihim au ala manasirihim illa haso itu al jinan. Ora ana sing mlebu neraka kecuali hasil kok omongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Yang Penting Engkau Bertauhid. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang perang Badar. Jadi ini mau kalau terangkan bahwa perang Badar itu satu perang yang tidak direncanakan, yang tidak direncanakan. Jadi dari awal itu sahabat itu keluar itu untuk menghadang ya, atau berhadapan dengan kafilah dagang. Ya. Kemudian kafilah dagang ini ternyata dilindungi oleh pasukan militer yang dipimpin Abu Jahal. Ini dikenal kalian An-Nafir. Karena Allah ingin menunjukkan ayat-ayat kebesarannya, wong Islam kan melawan pasukan yang jauh lebih kuat, lebih besar, lebih kuat. Biar kalau umat Islam menang itu menunjukkan ada campur tangan Tuhan atau campur tangan malaikat. Sebab niku perang Badar digawe tonggak dalam kemajuan Islam. Kalau niku satu-satunya perang
Sing ndadekno tokoh kafir sentral rupane Abu Jahal napa mati tersebut. Mun iku dadi tonggak sejarah. Tapi apapun masalah-masalah sing dadi mukjizat, sing dadi ayat, itu tidak ada artinya sama sekali di depan mereka sing asumul bukmu. Dari awal nggak mau mendengarkan kebenaran, dari awal juga nggak mau ngomong tentang apa kebenaran. Nah orang-orang yang tipikal demikian ketika Allah Ta'ala itu jenis alladzina la yaqilu. Itu dianggap wong sing ra apa? Kalau tak cerita sedikit, kenapa banyak fakta-fakta kemudian tetap diingkari? Bagi mereka yang nggak mau mendengar kebenaran atau nggak mau ngomong tentang kebenaran. Karena dalam teori, ya, teori ini Quran maupun teori ilmu psikologi, teori apa saja itu sama. Karena ketika manusia punya nafsu, itu mesti punya pola. Nah, pola yang dibentuk manusia ini kemudian menjelma jadi pola yang pakem. Ini rumahnya, pola yang apa pakem standar. Nah, pola yang dibentuk nafsu dianggap pakem ini kemudian menjelma jadi hijab dari aturan main yang mestinya hak prerogatif Tuhan. Misalnya ini. Teori ini Abi Sufyan, karena dia seorang presiden Mekah. Dan dia satu dinasti Quraisy dengan Muhammad. Ini kalau jangkar terus ya, sesuai alur sejarah. Abi Sufyan, Abi Jahal, Abi Lahab itu satu dinasti Quraisy. Termasuk anak turunnya Ibnu Du'ayyin, sama dengan nasabnya Rasulullah. Lati Muhammad ini satu dinasti Quraisy yang kebetulan bapaknya orang biasa. Sayyid Abdul itu orang biasa. Abdul Muthalib juga tidak jabat. Sekedar penjaga Ka'bah, tukang sapu, tukang gitu. Nah, satu dinasti itu kalau membaca satu geliat di kasus presiden, nah sampai yang rakyat revolusi atau demonstrasi jenisnya menuntut keadilan. Tapi cara presiden jenisnya mengganggu sekali. Gue nak jadi kiai semangat jadi kiai, tapi nak jadi kiai ini nggak jadi kiainya lebih grogi. Nah, podora kiai ini malah ada kepentingan apa? Ini kita nanggul cerita sejarah yang faktual. Sehingga ketika seorang Muhammad bikin gerakan, ini ketika beliau umur 40 bikin gerakan dakwah ilallah. Ya, dakwah ilallah. Itu oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dipandang sebagai mencari pengalaman. Karena logika Abu Sufyan, Abu Jahal untuk kemapanan hidup mereka harus jabat. Untuk jabat mereka harus tidak punya rivalitas, nggak punya pesaing. Sehingga ketika Muhammad dakwah, itu dianggap wah Muhammad itu gak ada ajaran anyar. Apa menang narani hati golek pengah. Sebetulnya seorang Muhammad mau dibunuh sama Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah, Saibah, yang tokoh-tokoh kafir. Cuma segan secara tradisi dinasti, segan kalian Abi Thalib, ngoten tentang. Karena cara pandang mereka begitu, maka nekani Abi Thalib, jadi lek Abi Thalib, ponakan kandhani. Ojo men gawe gerakan. Aku ratungan kue lu tak pateni tak ban. Ya Abi Thalib, dia tak kandani. Walhasil pada tenggat waktu yang dikandani, Muhammad gak ngandel. Suwe-suwe Abi Sufyan, Abu Lahab do medhur. Gak ngono, Mas. Kowe gawe gerakan aneh-aneh kemungkinane telu. Wis ngomong ae kowe ora repot-repot dadak miso ibu bala tak usah ngomong. Nek gawe aneh-aneh gerakan kepengin untuk bojo, tak golek no, untuk apa sih seneng tak rabekno. Nak kepengin duit tak kei duit. Kowe nak kepengin dadi pemimpin tak angkat dadi napa? Niki rumah. Dengan pola logika Abi Sufyan yang demikian, Abi Jahal yang demikian, dia tidak mungkin menangkap kebenaran pentingnya orang menuju Tuhan, pentingnya orang iman sama Allah, karena dari awal ini dianggap satu gerakan politik. Ini tak sebut manusia itu mesti punya pakem. Nah, pakem ini diciptakan oleh pola pikirannya sendiri atau pola nafsunya. Sehingga dia tidak bisa membaca kalau gerakannya seorang Muhammad itu dakwah ilallah atau dakwah ilallah. Dia cara baca itu namanya perongrongan, itu namanya pengganggu stabilitas. Jika cara pandang mereka mat, nak kowe kepengen aneh-aneh, kepengen wedoan, tak boleh wedoan kok kowe tak rabekno.
Nah, kepengen duit tak kei. Nah, ini namanya satu kebenaran yang nggak pernah dibicarakan. Mereka punya pola-pola pikir yang cara menangkap kebenaran sama sekali nggak sambung. Itu jenis asumul bukmul ladina apa? Lah, memang sudah ada sambung sama sekali. Iku aku balik ngeten. Ini cerita nyata dalam logika. Zaman Heraklius, ini sing fakta sejarah, ya tentang hadis-hadis Sahih. Sebelum Abi Sufyan masuk Islam, niku rak riyen sempat ketemu Heraklius, bahasa pondok dari nama Heraklius. Heraklius itu seorang penguasa teng daerah Sam. Dulu Palestina, Syria termasuk wilayah Roma. Ketika dia dengar bahwa ada seorang lelaki yas'umu annahu nabiyyun, seorang lelaki yang mengklaim dirinya seorang nabi. Niku Heraklius tanglet tengah Abi Sufyan ngeten. Jadi aku takok Abi Sufyan. Ana pancen tanggam sing aku nabi ya iku malah cek keluargaku. Terus wonge dene nasab ora? Iya, dene termasuk keluargaku ora dene nasab. Bapak-bapake raja ta ora? Termasuk yang ditanyakan bapak-bapake raja ta? Gak rojo, anak yang biasa. Jadi anak yang wong soleh dan wong nopo. Ternyata dari pertanyaan itu menjadikan Heraklius berkesimpulan bahwa Muhammad itu nabi betul. Makanya di antara kesimpulan Heraklius, andai kan Muhammad itu anaknya raja, tentu gerakannya dia tak anggap yaitu dumulkan nopo. Satu gerakan yang nuntut dikembalikannya kerajaan bapak. Ini bersamaan dari santri, dari wong ngaji kuliner rasional. Sebab itu satu kebenaran itu pasti dimanipulasi. Itu yang disebut di Quran, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Satu kebenaran itu pasti dibunuh oleh sifat hasad. Meskipun bagi mereka kebenaran sudah nyata, min ba'di ma tabayyana lahumul. Mulane niki mumpung ngaji nggih, jenengan mumpung ngaji mek tiyang sing kertas sejarah. Kula niku nganti sakniki. Niku orang alim sing enggak punya sikap. Karena kita ini paling pusing mencari kebenaran model gitu itu paling pusing. Kula nate musyawarah mek kiai-kiai menyangkut kebenaran. Misalnya ngeten. Kudeta terhadap negara sah itu dalam fikih itu dikatakan buhut. Dikatakan menentang pemerintahan Allah yang sebab itu dulu ketika ada LDITII dipimpin Kartosuwiryo, DITI ini Darul Islam itu oleh negara ditumpas karena dianggap subversif. Oleh Kiai NU ya dianggap buhut. Kalau dalam terminologi fikih disebut apa? Buhut. Itu boleh diperangi karena menentang pemerintahan Allah. Sehingga dulu sayap dari NU yaitu bernama Hizbullah termasuk orang yang ikut dihadap-hadapkan sama DITI. Kulo nanti diceritani pernah Mbak Kulo. Aku itu tahu kan ditugasno nembak ITI ning alas. Lah itu pas do maca Yasin. Aku santri kon nembaki wong sing lagi maca napa. Iku mirip tentara Indonesia Islam kon nembaki gam sing lagi salat. Dalam terminologi negara, gam itu napa gerakan kriminal atau separa. Tapi perasaane wong gam sing lugu-lugu kepengin dia negara napa? Sing lugu lho. Nah, sing ketua-ketuane perhitungane mun bisnis. Balik sing ketua perhitungane mun beli masjid. Gale kowe partai nak wong lugune muni ahli sunnah wal nak ketuane dihitung-hitungan dhewe. Bola balik itu sunai wong ngono wis kuno, urusan partai, urusan ormas. Akhirnya apa? Lha iku lho cerita betapa sulitnya mencari kebenaran. Umpama kowe dadi pangeran, mulane kira ngrasa dadi pangeran, mesti ora. Umpama kowe dadi pangeran, sitok niate gawe negara Islam, rupa-rupane ganti wae wong sing lugu pikirane gawe negara napa? Islam. Sitok tentara atas nama tugas negara. Di mana menurut hukum negara itu dianggap separatis yang harus ditunggu. Kowe sing mau militer kena sumpah sabta marga kudu anut intro. Lalu dijawab secara fikih hukumnya gimana? Rata-rata di Indonesia dulu menjawab kayak di ITI termasuk bukan negara boleh merangi. Kalau hasil akhirnya diperangi. Tapi sekarang kalau dibalik
Kalau sering musyawarah ngeten iki. Sekarang kalau dibalik, misalnya ngeten dibalik. Wah, nak tepaan musuhe ya kowe ra cocok. Lah nak musuhe ki cocok. Misalnya ngeten. Kula Rukin Mustafa urip teng Iran. Karena kita Sunni nganggep paham Syiah itu sesat. Kita ini punya pengaruh misalnya 2.000 orang revolusi dan Iran. Niku buat tau kan? Jadi kelompok Sunni revolusi pemerintahan sah ya, itu buat tau. Makanya takrif buat dulu itu kan satu gerakan menentang pemerintahan sah. Lah saya ini DITI tentang Indonesia agak buat. Saya ini diwalik misalnya ada kelompok Sunni tentang Iran tentang pemerintahan sah, apa? Iya, itu buat tau. Itu sama dulu yang dialami para leluhur kita zaman angkatannya Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Muhaimin, Mbak Wahab tentang Pangeran Syarif, zaman Pangeran Syarif bela Wahabi, sementara kiai Indonesia bela Nabi Sunni. Jadi orang NU Nahdlatul Ulama dulu karena menentang gerakan apa Wahab. Itu kan kebenaran itu pasti begitu. Kebenaran itu mesti tertutupi oleh satu istilah. Istilah negara yang kayak itu separatis. Istilah yang mencita-citakan kemerdekaan atau negara Islam itu namanya berjuang. Mulane terus langit ke bumi, sitok darani pahlawan, bukan dianggap mati syahid. Sitok darani teror. Sitok mati syahid, sitok darani apa? Teror. Wong langit ambek bumi, sitok syahid, sitok darani apa? Iwak tunggale wong ra cocok, wong ra kedonya ni cara wong sing seneng dari wong zuhud. Dari wong ra seneng wong ra mutu. Wong napa? Ora. Tunggale wong kusuk dari sing seneng wong anteng, dari sing seneng wong hak. Oh, wong kusuk mesti hak. Yo terus kok wong bingsul barang ni. Dari sing seneng wong cawe itu wae bingsul itu manis. Gerak. Lah dari ini rasa tentang untuk raroto seneng. Mergo bingsul itu tanpa utuh gak orang. Malah yang ngendikane pangeran, kebenaran itu hanya mudah sekali. Kebenaran itu mudah sekali ditutupi ambek cara ngomong, cara mengistilahkan. Ini hadis tenang ya. Kebenaran itu tertutupi oleh cara mengistilahkan. Ini disebut yuriduna ayyudfi'u nurallahi napa? Biasa bahwa agama ini bisa dibunuh, bisa dimatikan oleh istilah-istilah cara mengatakan. Napa biasa? Kowe nak delok matine artis utawa matine presiden, kemudian pelayatnya pirang-pirang. Iku nak wong sing seneng, iku keramat tenan sing layat jutaan Nah, kira seneng gampang. Mati udah ditonton, jadi mati tidak delok. Gampang. Paham ya? Karek oleh istilah. Itu jenis apa? Ya kaya orang katut wedoan, nak dari sing seneng. Wah wong pinter tenan poligami untuk wong ayu. Nah, dari kira seneng, dari ini dia, dari dokter, boleh terima katut nopo. Itu, sama kalah. Nah, dari sing seneng kok, aku pria berselera tenan. Orang apa dia negosi dengan sono belum bertamu. Lah kebenaran agama itu dipolakan kayak itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat gerakan seorang Muhammad dianggap satu rivalitas. Di mana gerakan ini menjadi rivalitas kepemimpinannya sinten Nabi. Padahal di benak Rasulullah tidak ada sama sekali mental rivalitas atau ingin gulingkan pemerintahan sampai. Presiden tetap Abu Sufyan tidak apa-apa, asal sekarang dia bertauhid. Ya, menteri tetap Abu Jahal tidak apa-apa, asal dia apa? Mulanya cara kulo itu tidak ada dalam ajaran Islam. Orang itu harus bikin negara Islam itu benar. Karena dulu nabi-nabi dulu itu penting orang bertauhid. Bahkan Rasulullah kalau kirim surat ke raja-raja, andai kan kamu Islam pun kamu tetap yang raja. Kalaupun mereka Islam, dia tetap yang itu karena jangan sampai logika agama kemudian menjadi logika kekuasaan. Bukan sampai ngerti. Nah, kalau orang sudah tidak bisa baca kebenaran kayak ini itu sudah ngalami inna syarrat dawa bi andawahi sumul bukmul ladina lain.
Itu dia sudah tidak bisa melogikakan kebenaran, sudah tidak bisa. Karena semua kebenaran dipandang sebagai ketidakbenaran. Itu tadi Nabi dakwah ila tauhid dipandang ngono iku jenenge apa? Rivalitas. Satu penggerogotan kekuatan. Lah itu kula bayangno ya. Ulama sinten mawon itu sampai mati, sampai kabundut itu ra iso jawab misteri. Terutama teng era samangke. Ketika sebuah partai besar itu mesti sudah tidak memperdulikan etika-etika hukum. Tapi partai kecil mesti lagi komunikasi. Kowe melok partai gede gak di ciri Islami, melok partai cilik khase ukronomu. Lha itu kebenaran akan begitu terus sampai kiamat akan begitu. Paham ya? Terus ini menjadi pelajaran bagi jenengan. Sekarang kalau pertanyaannya seperti tadi, andai kan sekarang sampai di Mekah, paham sampean Sunni tentang Wahabi itu bukan. Paham sampean Sunni hidup di Iran tentang pemerintahan Syiah itu bukan. Tak tidak buat berarti gerakan Sunni nggak bisa hidup sama sekali di Iran. Nak gua arahnya orang bukan, toh gerakan mengganggu setah. Kayak kasus Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, ya Kurdistan tengguli Irak. Kasus teng Sudan, teng Khartoum itu semua perang saudara karena satu gerakan. Di mana gerakan ini menurut terminologi negara dianggap sepakat. Oleh yang gerakan dianggap berjuang demi kebenaran. Kayak perasaannya RPN di Irian Jaya, perasaannya orang Timur dulu zaman ingin memisahkan diri ya ingin memperjuangkan kebenaran. Tapi bagi negara itu dianggap sepakat. Wah, kata nanti sampai kiamat. Nah itu rawan, kita ini rawan. Itu yang dimaksud Tuhan dengan ayat kalla balrona ala qulubihim makanu yak. Kebenaran itu akan terhijabi oleh tradisi-tradisi yang kita lakukan. Kalla balrona ala qulubihim makanu napa? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lama. Akibat dari cara baca kebenaran yang salah, nanti dia akan mengalami hijab. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lama, pasti ngalami hijab. Ini sampai benar. Kemudian sejarah kebenaran itu berakhir saat Kanjeng Nabi itu wafat. Ini zaman roh sejarah. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Ini versi kula nggih. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Memang banyak sekuler, banyak paham-paham sekuler yang mengatakan bahwa Nabi itu selain Nabi dianggap seorang presiden. Apalagi Islam versi Islam politik. Dari Nabi itu sempat presiden, sempat bikin sebuah negara yang bernama Masih. Ini rumah nonton zaman ini kan banyak partai dan zaman dua atuan agama. Ketika Nabi wafat, itu nak cara kula itu hanya wafat sebagai seorang nabi. Tapi kan banyak sejarawan, terutama tokoh-tokoh Islam yang berpolitik, nganggap Nabi wafat juga dengan statusnya sebagai presiden. Karena menganggap Madinah adalah negara Islam, sehingga negara ya berarti ada presiden. Ini gue bosen bener di, sing jelas Nabi wafat itu yang mesti bener hanya membawa status atau identitas sebagai seorang nabi. Nah, tapi yang menjadi aneh secara sejarah, ketika Nabi wafat, kepemimpinan Islam itu orang disebut apa, kecuali disebut khalifah. Khalifah sudah kayak presiden. Punya menteri, punya distrik, punya gubernuran, punya kabupaten. Sehingga misalnya Abu Bakar ya gubernur Syam zaman itu Muawiyah, gubernur Medina misalnya siapa Ibnu Zubair, gubernur yang di Mesir Amr bin As. Ini rumah nonton. Ketika Umar juga menerapkan sistem negara, bahkan beliau bikin perkantoran untuk kebutuhan Islam. Ketika sudah mulai di sistem negara, itu orang yang dulu Islamnya ikhlas itu berpikir ulang. Anak podo-podo sistem negara, sing pantas memimpin Mekah Medina, yo dari Umayyah. Mergo dhisik Abi Sufyan presiden Mekah dari perkara. Akhirnya Muawiyah diuji-uji kan revolusi. Jadi dia mau timur gubernur Syria, kemudian Jilbah memproklamirkan diri sebagai presiden. Tentu oleh Ali itu dibaca sebagai kudeta. Akhirnya juga Muawiyah apa? Ini bersama Rasul.
Iku ora padha ketika Pak Karno merdekano Indonesia, yang penting bangsa Indonesia dipimpin oleh bangsanya sendiri. Tidak boleh dipimpin oleh bangsa asing. Pak Karno pindah Pak Harto. Angger sing bapake presiden terus ngrasa melok duwe negara. Akhirnya anak-anake ngrasa melok duwe kudu presidennya aku anake presiden. Itu sejarah begitu tuh berulang sama seperti Muawiyah harus jadi presiden karena anaknya presiden, anaknya sinten. Sementara Ali orang anaknya apa? Ini sampai bisa baca. Kenapa kebenaran agama itu lama-lama yang menjelma menjadi kebenaran kekuasaan? Gitu. Makanya kayak partai-partai Islam atau partai apa saja boleh lah sampai fanatik, tapi cara kula itu sudah tidak bisa kamu perjuangkan secara murni karena sudah kompleks. Akhirnya setelah era Muawiyah dianggap separatis oleh kelompok Ali terus perang. Perang karena Sayyidina Ali nuti yang Sayyidina Ali seorang tak manggil mirip-mirip Datuk Gusdur. Dia murni seorang ilmuwan, seorang pakar. Tapi beliau tidak ahli ngatur strategi negara. Ya beliau orang alim, Madinah Babul Ilmi orang alim. Tapi gak pintar ngatur strategi negara. Perang ya tiap-tiap. Datuk Gusdur, investment itu apa? Jadi orang pintar, kasus pulau misalnya dari lurah kalah. Ulama nak mimpin sih kalah. Mereka mesti orang representatif. Misalnya tidak nari ya orang gelem. Syaratnya diterima semua rakyat kan, wae nyanyi ke artis ya nyanyi kan apa? Kalau presiden kok kiai orang menang. Iku nak kepen suara terbanyak ono paguyuban Rio kok melok Rioka. Paguyuban ono ngebel ya melok apa? Oke. Kok nyanyi bersama karena ora pusing nek presiden kok kiai ora. Longger, itu udah bisa. Lah nang ada suara santri tok bener mau bi. Walhasil akhirnya Ali gawe perang. Perang Ali 2 kali kena. Pinter, kemudian Muawiyah anak presiden. Barang 2 pasukan itu bertemu, mat perang. Satu di antara tentara Muawiyah itu ndak kok Quran sampeyan Quran besar. Didapat teng ujung panah. Ning ujung tombak. Narji'u ila kitabillah. Wis ali-ali ora perang, ora perang. Kita balik ning kitab Quran diangkat. Karena yang angkat Quran itu orang-orangnya Muawiyah, kesannya yang menerima hukum Quran itu orang Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali kon tetap nyerang, mergo itu mau taktis perang. Kelompok Sayyidina Ali wong wali dan wong dijak tak hakum ila kitabillah, dijak balik ning Quran kok tetap ngotot perang. Tangan Ali ora bener. Waktu mulai setengah pasukan Ali gak nurut gak Ali. Wong dijak damai angkat Quran ora gelem. Alhasil, akhirnya Ali kalah. Ali kalah itu nelurno satu kata mutiara kalimatu haqqin urida bihal. Omongane bener tapi niate. Ya kula balik nonton ngeten. Kowe nak tukaran mbek bojomu uring-uringan. Iku mesti menang sing ngomong dhisik. Wes saiki ngene wae, semua ngalah. Tawangane kan kono ora waras kowe sing. Paham ya? Kowe tukaran mbek wong liya. Lu kok ngamukan terus kowe sing sabar lho padahal amuk-amukan kowe yo melok. Tadi kan kowe amuk-amukan yo tukaran tenan, saling membentak. Mulai bermenit-menit yo saling membentak. Engko sing menang terus ngomong sih. Yo wis iki sabar to dadi wong. Sawangane dhekne iku sing sabar kono ora. Padahal berjam-jam ya padha ora sabar. Iku nunjukno betapa mudahnya kebenaran ditutupi ambek omong. Gara-gara kowe omong sing waras ngalah, sawangane kowe sing bener. Kowe bar tukaran, wis saiki ngene ya, ora sampe tukaran ae. Ayo saiki sing sabar, sawangane kowe sing sabar kono ora. Karena yang mengangkat Quran itu kelompok Muawiyah, kesane yang ngakui hukumnya Quran namun kelompok sinten? Akhirnya pasukannya Ali kecewa. Mereka di pemimpin gak ngakoni kita. Walhasil akhirnya Ali udah dipengaruh. Iya. Kau kalah pasti perang. Lalu diarani kalimatu haqqin urida bihal. Omongannya bener tapi niatnya
Ini zaman akhir pokoknya derek Nokia.